Shalom Bapak Ibu Saudara pendengar live study yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mau belajar terus kebenaran firman-Mu. Bukakan pikiran kami supaya kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya baik Bapak Ibu Saudara, kita akan menyelesaikan Roma pasal yang kelima pada kesempatan ini. Dan kita akan membahas ayat 12 sampai 21 melanjutkan yang kemarin. Baik, saya akan mulai dari Roma pasal yang kelima ayat yang ke-12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Nah Bapak Ibu, di ayat yang kita baca tadi, dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Lalu dosa itu maut. Kemudian maut menjalar kepada semua orang. Itu sebabnya semua orang telah berbuat dosa. Jadi gini, ada 3 tahapan yang dijelaskan oleh Paulus di sini. Tahapan yang pertama, dosa masuk ke dalam dunia melalui satu orang, yaitu Adam. Ya, dosa masuk ke dalam dunia melalui Adam. Yang kedua, kematian masuk ke dalam dunia karena dosa sebagai hukuman atas dosa. Jadi kematian itu adalah konsekuensi dari dosa atau hukuman dari dosa. Secara fisik manusia mengalami kematian, secara rohani artinya dia terpisah dari Tuhan. Lalu kematian menyebar ke semua manusia karena semua telah berdosa, ya. Kematian menyebar ke semua manusia karena semua telah berdosa. Jadi urutannya gini, dosa masuk, kemudian kematian masuk, kematian menyebar ke semua manusia karena dosa. Ya, itu yang Paulus jelaskan. Nah, saudara, kita harus tahu apa itu konsekuensi dari dosa. Dosa itu punya konsekuensi. Yang pertama jelas konsekuensi dari dosa adalah kalau kita lihat di kitab Kejadian, manusia diusir dari Taman Eden. Berarti apa? Kematian rohani, keterpisahan dari Allah yang adalah sang sumber. Ya, itu konsekuensi yang pertama dari dosa. Kematian rohani. Manusia tidak bisa lagi ada di presence of God. Tidak bisa lagi ada di hadirat Tuhan. Ya, Eden itu the spot of presence. Manusia diusir sebab Allah kudus adanya. Manusia tidak lagi bisa tinggal berdampingan dengan Tuhan, di mana hadirat Tuhan dinyatakan secara kuat dan terus-menerus di Taman Eden. Ya, jadi itu keterpisahan dari sang sumber. Yang kedua adalah kematian jasmani. Ya, jadi yang pertama tadi adalah kematian rohani. Yang kedua adalah kematian jasmani. Kalau kematian jasmani itu keterpisahan tubuh dari jiwa, kembalinya tubuh ke bumi. Ya, itu ada kematian rohani, ada kematian jasmani. Lalu konsekuensi dosa tidak berhenti sampai di situ. Yang ketiga adalah pecahnya dan distorsi gambar Allah dalam diri manusia. Selalu kita harus ingat, satu-satunya makhluk yang Tuhan ciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan sendiri hanyalah manusia. Ya. Tetapi di sini gambar Allah dirusak oleh manusia. Gambar Allah dirusak oleh manusia. Gambar Allah yang ada dalam diri manusia menjadi rusak. Dan akibatnya apa? Kegelapan pikiran, kebobrokan, kerusakan hati, serta kecenderungan kehendak bebas ke arah yang jahat, saudara. Ya. Jadi karena gambar Allah rusak, kecenderungan manusia adalah berbuat jahat. Hatinya jadi rusak,
Moralnya jadi bobrok. Kita lihat kemudian di Alkitab, ya. Sodom dan Gomora ketika Allah harus menghukum di zaman Nuh, moralnya jadi bejat, jadi rusak, jadi bobrok. Lalu rasa bersalah. Dari mana rasa bersalah itu? Karena bagaimanapun roh yang ada dalam diri manusia itu berasal dari Tuhan. Ya. Dan ketika itu rusak, saudara, jadi manusia itu punya feeling guilty. Tapi ada begitu banyak manusia dari feeling guilty, hati nuraninya jadi buruk. Sampai kebal sama dosa. Itu lebih gawat lagi, saudara. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, mereka mengalami apa yang namanya rasa malu, ya kan? Adam maksud saya, malu. Mau menutupi tubuhnya Adam dan Hawa. Ya, itu artinya manusia punya rasa malu, tetapi juga manusia mau bersembunyi dari Allah. Gak tahan, saudara, karena Allah itu memang kudus adanya. Allah itu kudus adanya. Dosa asal bersifat turun-temurun. Ini nih konsekuensi dari dosa. Jadi yang pertama kematian rohani, kematian jasmani, rusaknya gambar Allah, rasa bersalah. Yang kelima, dosa asal itu turun-menurun. Nah, orang modern, khususnya orang barat, susah untuk menerima pernyataan dosa itu turun-menurun. Kenapa? Argumentasinya jelas. Argumentasi jelas bagi mereka. Bagaimana kita harus menanggung kesalahan yang kita sendiri tidak tanggung. Makanya mereka tidak bisa terima kalau katanya dosa itu turun-menurun. Nah, tetapi harus kita perhatikan tuh gini. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, gambar Allah itu rusak. Sehingga manusia memiliki kodrat dosa. Ya. Manusia yang sejak semula diciptakan memiliki kehendak bebas. Sebelum jatuh ke dalam dosa, settingannya kehendak bebasnya itu sebenarnya mengarahnya ke Tuhan. Tapi sejak jatuh ke dalam dosa, kehendak bebasnya mengarahnya kepada kegelapan. Ya. Ibaratnya dalam tanda petik settingan pabriknya rusak, saudara. Karena kodrat Adam rusak, maka Adam juga melahirkan keturunan yang kodratnya rusak. Makanya Kain membunuh Habel. Kodratnya rusak, saudara. Nah, semua keturunan Adam ini punya defeknya. Dalam tanda petik ya. Saya bukan hendak menyamakan manusia dengan barang, enggak. Tapi saya hanya memberikan sedikit ilustrasi yang mungkin sedikit mewakili. Ibaratnya ini produknya kan cacat semua. Kerusakan ada pada kodrat dan ini konsekuensi dosa. Betul bahwa kita menanggung apa yang kita lakukan. Kita tidak menanggung apa yang orang lain lakukan, oke. Tapi jangan lupa, dosa turun-menurun itu karena kodratnya yang rusak. Itu yang perlu diperbaiki. Nah, oke, jadi sekarang kita lihat. Kita teruskan dulu ya. Ayat 13-14. Sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Ya. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Jadi di ayat yang ke-13, Bapak Ibu Saudara, ya, ini bukan berarti sebelum ada hukum Taurat itu bebas berbuat dosa. Kan dikatakan tadi, sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Nah, ini bukan berarti sebelum ada hukum Taurat bebas bikin dosa, enggak. Atau bukan berarti dosa enggak dianggap sama Tuhan. Nah, buktinya Adam dan Hawa sudah dinyatakan berdosa jauh sebelum ada hukum Taurat. Ya.
Adam itu sudah dinyatakan berdosa. Kejahatan manusia itu dihukum Tuhan itu dari zaman Nuh sampai dikirim air bah. Sodom dan Gomora dihukum Tuhan ya sampai habis satu kota itu sebelum ada Taurat. Apa yang bisa kita belajar di sini Bapak Ibu? Ya. Maksud dari ayat ini adalah dosa semakin nyata dan bertambah berat konsekuensinya ketika ada Taurat. Ya. Dosa semakin berat, konsekuensinya makin berat. Ya. Ibaratnya begini, Saudara ya. Ibaratnya begini, ini hanya ilustrasi, ya. Kalau kita tidak boleh memasuki pekarangan tetangga, tetapi ketika dipasang pelang, dilarang masuk, dan kita sengaja trespass masuk, jelas ini konsekuensinya makin berat. Jadi jelas maut itu akibat dosa sudah ada sejak zaman Adam sampai Musa. Sekalipun setelah Musa lebih berat karena ada Taurat. Tetapi kematian sudah dialami sebelum adanya Taurat. Ya. Nah, tetapi yang luar biasa, Paulus menutup ayat ini, ayat yang ke-14 itu apa? Adalah gambaran dia yang akan datang. Paulus menutup ayat ini dengan mengatakan Adam adalah gambaran dia yang di sini Kristus yang akan datang. Apa maksudnya? Apakah maksudnya Kristus juga berbuat dosa? Kan tidak. Nah, di sini luar biasa. Kita baca dulu 15 sampai 19 ya. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh karena ketaatan satu orang semua orang menjadi benar. Paulus memberikan satu konteks rajutan berteologi yang sangat indah, Bapak Ibu Saudara. Ingat, ini kan bersambung dari pasal-pasal sebelumnya. Kalau pasal-pasal sebelumnya, Paulus merajutnya apa? Abraham dibenarkan karena iman. Oke, itu kan yang sebelumnya. Dan gimana Paulus membuktikan Abraham itu dibenarkan sebelum ada Taurat, sebelum ada sunat, tapi Abraham dibenarkan oleh Tuhan. Ya. Maka sekarang rajutan teologinya, ya, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi itu dibenarkan karena iman kepada Kristus. Baik yang punya Taurat maupun yang tidak punya Taurat, oleh iman ketaatan kepada Kristus, maka mereka juga boleh dibenarkan. Nah, ini kan luar biasa Bapak Ibu ya. Kalau dulu dia ambil Abraham dirajut dengan orang percaya, orang Kristen, orang yang mengikuti Yesus, baik punya Taurat, baik gak punya Taurat, atau dengan kata lain baik Yahudi maupun bukan Yahudi, dirajut dengan Abraham. Sekarang Paulus mau merajut Adam dan Kristus. Nah, rajutannya gimana? Makanya tadi dia katakan kan di ayat 14, Adam adalah gambaran dia yang akan datang. Bukannya berarti Kristus juga akan berbuat dosa, tidak.
Tetapi Paulus maksud saya mau ambil sisi gini. Kalau karena seorang Adam kodrat dosa menghinggapi seluruh manusia, maka sekarang karena Kristus semua orang mendapatkan kekudusan Allah. Wah, itu dia. Kalau karena satu orang manusia menjadi terpisah dari Allah, sekarang karena satu orang manusia bisa kembali menyatu dengan Allah. Makanya sekali lagi, keselamatan dalam kekristenan itu bukan soal mati masuk surga, tapi manusia bisa kembali menyatu dengan Allah. Itu yang disebut dengan teosis. Kalau karena satu Adam manusia terusir dari hadirat Allah, diusir dari Taman Eden, karena satu manusia, Yesus Kristus, manusia boleh masuk lagi ke ruang mahasuci Allah. Makanya ketika penyaliban tabir terbelah. Jadi sandingannya di situ. Adam adalah gambar dari Kristus yang akan datang. Maksudnya kalau dosa masuk karena satu orang, sekarang kesucian masuk karena satu orang. Sebab darahnya yang menyucikan orang-orang yang percaya kepadanya. Ini indah sekali saudara. Bagaimana Paulus merajut menyadarkan kita semua loh. Ya. Kalau karena satu orang kodrat manusia menjadi rusak, sekarang karena satu orang kodrat manusia bisa diperbaiki. Lihat kontrasnya ya. Wah, Paulus ini seorang teolog yang luar biasa sekali. Kalau dulu dia mengambil argumen Abraham dengan sebagai keuniversalan keselamatan, sekarang dia ambil argumen, dia membandingkan Adam dengan Kristus. Wah, indah banget, benar-benar indah. Kalau saudara meresapi, menghayati ini luar biasa. Hal kedua saudara, bukan cuma soal itu aja. Paulus juga mau bilang gini, dosa memang membawa kematian, tapi kasih karunia Allah lebih besar dari dosa. Nah, ini berita sukacita kita. Ini berita sukacita kita, saudara ya. Dosa emang bawa kematian, tapi kasih karunia Allah lebih besar daripada dosa. Jadi, Kristus adalah Adam yang kedua yang menjadi contoh gambar Allah. Yang seharusnya Adam pertama diciptakan segambar serupa menjadi contoh untuk kaum keturunannya. Tapi gambar dan rupa Allah dirusak oleh dosa. Sekarang Kristus hadir, firman Allah yang menjadi manusia, mengambil utuh kodrat manusia supaya dia bisa jadi contoh. Itulah sebabnya dia jalan, ya kan? Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan. Artinya apa? Akulah jalan. I am the way. Rutenya, rute. Jalan di situ juga rute, kayak GPS-nya. Makanya kita harus mencontoh Tuhan Yesus. Harusnya pilot project keteladanan ini Adam. Oke, Adam gagal. Dan Kristus sebagai Adam yang kedua, dia yang menjadi pilot project-nya. Wah, indah bukan saudara? Ya. Coba ini nih kalau kita resapi nih, indah sekali. Jadi jelas kenapa kekristenan itu harus seperti Tuhan Yesus. Sebab dia anchor-nya, saudara. Dia anchor-nya. Dia pilot project. Dia yang menggantikan Adam. Dia yang membawa keselamatan masuk. Dia yang membawa kembali hadirat Allah. Dia yang membawa kembali kesucian Tuhan. Bahkan dia yang tidak berdosa, dia menebus dosa dunia ini. Makanya sekali lagi kekristenan, pusatnya itu ada pada Kristus. Jadi seluruh perjanjian lama itu mengarah pada pribadi yang satu ini, Kristus, Adam kedua ini. Karena dia memang pusat yang menyatukan kembali manusia dengan Allah, yang memperbaiki gambar Allah, yang memperbaiki kodrat manusia, yang menyucikan, yang membenarkan. Betul manusia sudah berdosa, tetapi kasih karunia-Nya lebih besar. Betul dosa
mengakibatkan kematian, tetapi sekarang dia bawa hidup yang kekal. Coba. Jadi semua akibat-akibat dari kejatuhan Adam sekarang di reverse back oleh Tuhan Yesus semua. Ya, coba pikirkan itu. Hayati itu, renungkan itu. Semua akibat kejatuhan oleh Adam di reversal oleh Tuhan Yesus, di reverse back oleh Tuhan Yesus. Ayat 20-21. Ayat yang terakhir, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, saudara, ayat 20 ini sering dipelintir loh saudara. Dipelintirnya kurang ajar saudara. Kan di sini memang ditulis gini ya, supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia jadi berlimpah-limpah. Ini orang yang kurang ajar ya. Melintirnya tuh gini, ayo kita bikin dosa yang sebanyak-banyaknya biar kasih karunia berlimpah-limpah. Ini kurang ajar. Ini dablek. Itu ada ayatnya. Itu ayatiah namanya, comot satu ayat. Alkitab itu harus alkitabiah. Bagaimana kita bisa bilang, ayo kita bikin dosa sebanyak-banyaknya, biar kasih karunia bertambah-tambah. Loh, ini kan akan melawan hakikat-hakikat Allah yang lain. Allah itu benci dosa, saudara. Dalam kekudusan Allah tidak bisa ada dosa. Bagaimana kita bisa membangun teologi yang berkata, ayo kita bikin dosa sebanyak-banyaknya, biar kasih karunia bertambah-tambah. Saudara, maksud ayat yang ke-20 saudara ya, ketika pelanggaran itu banyak, kasih karunia jadi berlimpah-limpah. Itu maksudnya apa? Seperti perumpamaan Tuhan Yesus. Orang yang hutangnya banyak, diampuni, ya bersyukur. Tapi bukannya berarti kalau orang berpikir, ayo kita bikin dosa sebanyak-banyaknya. Itu namanya punya hutang, dilunasin. Terus dia bilang, oke, gue bikin utang lagi, nanti biar dilunasin. Kurang ajar kan coba? Itu dia. Kurang ajar kan coba? Gitu loh. Maksudnya adalah, ya, kalau kita dulu berdosa, dosa kita banyak ditebus oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur karena kasih karunia berlimpah-limpah. Lalu pengertian ayat ini juga gini, ketika kodrat manusia sudah rusak, maka semakin ada aturan, manusia memang semakin ingin melanggar. Percaya nggak? Semakin ada aturan, manusia semakin ingin melanggar. Coba lihat anak kecil. Nah, itu tembok ada cat basah, jangan dipegang. Gitu yuk tinggal, dia pegang pasti. Kalau belum dibilangin, jangan dipegang ya, itu cat basah, belum tentu dia pegang. Tapi karena udah dibilangin, ingat ya, kodrat rusak, kecenderungan mau melanggar, maka akan dipegang. Itulah, semakin dilarang justru semakin dilanggar. Itulah pemberontakan. Ciri manusia di akhir zaman, kata kitab Yudas ayat 1, spirit Korah, kan ada spirit Kain, roh yang egois, Bileam materialistis. Korah pemberontakan adalah memberontak. Dosa itu memang pemberontakan kepada Tuhan. Itu masalahnya. Ya, jadi ayat 20 ini harus dipahami dengan benar, saudara. Ya, jangan mikir, ayo kita bikin dosa sebanyak-banyaknya biar kasih karunia bertambah-tambah. No, not like that. Ya, oke. Namun di sini, ya, Paulus menutup dengan sebuah ungkapan yang sangat menarik, sangat cantik, bahwa dosa berkuasa di alam maut. Betul, dosa membuat manusia masuk alam maut. Tetapi kasih karunia Allah lebih berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal. Kiranya kita semua mencontoh Adam yang kedua, Kristus yang telah membenarkan kita. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Bapa dalam sorga, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Tuhan yang matraikan kebenaran ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, sampai jumpa di live study yang akan datang, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. God bless you.